Halo semua, selamat datang di PT SBC Training and Development Center, SBC Solusinya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang panduan presentasi buku wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh level kepala toko, supervisor, dan PIC. Kami akan membahas bab 3, yaitu hukum di perusahaan PT SBC. Hukum di perusahaan. Hukum yang berlaku di perusahaan PT SBC ada dua. Hukum pertama, hukum yang mengatur hubungan karyawan dengan perusahaan. Hukum kedua, hukum yang mengatur hubungan karyawan dengan pekerjaan. Hukum 1, yang mengatur hubungan karyawan dengan perusahaan. Membahas tentang hak dan kewajiban yang dibukukan menjadi peraturan dan tata tertib. Isinya antara lain, yang pertama, tata tertib. Terdiri dari buka tutup toko, jam kerja, dan istirahat. Hari libur, izin, cuti, sakit, serta pengunduran diri, dan seragam kerja. Yang kedua adalah perhitungan penggajian, bonus, dan insentif. Terdiri dari penggajian, insentif, bonus tunai, dan denda, konsekuensi, dan punishment pelanggaran peraturan. Yang ketiga, reward dan pencapaian target kerja. Terdiri dari bulanan, semester, dan tahunan. Keempat, ketentuan punishment. Terdiri dari surat evaluasi, surat peringatan 1, 2, dan 3, serta surat peringatan pertama dan terakhir. Yang terakhir, tata cara karyawan baru masuk SBC. Yang terakhir, tata cara karyawan baru masuk SBC terdiri dari training, penilaian training, seragam training, dan tugas HRD. Poin-poin penjabarannya bisa kalian baca sendiri di buku wawasan dasar. Selanjutnya adalah ketentuan punishment surat evaluasi. Karyawan yang dikenakan surat evaluasi berarti karyawan tersebut mendapatkan teguran secara lisan, di mana surat evaluasi ini berfungsi sebagai catatan tertulis atau record dan dokumentasi, agar karyawan tidak mengulangi kesalahannya. Batas maksimal karyawan dikenakan surat evaluasi yaitu sebanyak 3 kali. Selanjutnya, jika karyawan melakukan kesalahan, maka akan dikenakan surat peringatan atau SP 1-3. Berikut adalah kategori surat peringatan yang bisa dibaca sendiri-sendiri oleh seluruh karyawan. Selanjutnya adalah konsekuensi surat peringatan. Yang pertama adalah surat peringatan 1 atau SP1, di mana masa berlaku 2 bulan dengan konsekuensi dipotong libur 1 kali dalam 2 bulan berturut-turut. Yang kedua adalah surat peringatan 2 atau SP2, masa berlaku 4 bulan dengan konsekuensi dipotong libur 2 kali dalam 4 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah surat peringatan 3 atau SP3, masa berlaku 6 bulan dengan konsekuensi dipotong libur 3 kali dalam 6 bulan berturut-turut. Yang berikut adalah kategori surat peringatan pertama dan juga terakhir. Untuk surat peringatan pertama dan terakhir bisa berlaku konsekuensi berupa downgrade, mutasi, pengawasan sangat khusus, atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya adalah tata karyawan baru masuk di SBC. Karyawan baru menjalani masa training selama minimal 1 bulan. Dalam menjalani masa training, dilakukan penilaian kinerja dan kecepatan belajar oleh pimpinan di atasnya. Seragam masa training adalah baju putih, celana hitam, dan memakai rompi dan ID card training. Dan untuk tugas HRD, yang pertama adalah share buku wawasan pengetahuan dasar dan memberikan informasi tentang isi buku. Yang kedua, meminjamkan rompi trainee dan meminta kembali ketika karyawan lulus masa training dan merekomendasikan untuk membeli seragam SBC. Yang ketiga, memberikan ID trainee dan menggantinya dengan ID karyawan ketika lulus masa training. Yang keempat, melakukan pemantauan training melalui form OJT atau on-the-job training dari manajer. Yang kelima, memberikan akses ke aplikasi absensi sesuai buku petunjuk aplikasi absensi. Yang terakhir, memastikan karyawan baru mempunyai rekening BNI untuk penggajian setelah lulus masa training. Untuk yang selanjutnya adalah membahas hukum 2, yaitu hukum yang mengatur hubungan karyawan dengan pekerjaannya. Isinya membahas tentang tata cara pelaksana kerja yang diwujudkan dalam bisnis proses, SOP, IK, modul, dan matriks. Selanjutnya adalah bisnis proses atau kegiatan perusahaan. Adalah rutinitas kegiatan perusahaan dengan awalan atau start dimulai dengan kegiatan apa, proses kegiatan yang dilakukan apa, dan dikatakan selesai dilaksanakan ditandai dengan hasil apa. Ada start atau awalan, proses atau kegiatan, dan output atau hasil. Kegiatan perusahaan di PT SBC ada 3, yaitu kula, dodol, dan ijol. Kula atau pengorderan barang,
Start dimulai dari order ke supplier dilaksanakan oleh tim MD, proses yaitu penerimaan barang yang dilaksanakan oleh tim in-out, dan penyiapan barang yang dilakukan oleh tim gudang. Untuk hasil akhir atau output, pembayaran ke supplier oleh admin. Selanjutnya adalah bisnis proses dodol, yaitu penjualan barang yang diawali dengan penyiapan barang di tempat jualan dilakukan oleh gudang atau online. Untuk proses, yang pertama, pelayanan penjualan dilakukan oleh tim sales atau online, dan pelayanan pengiriman yang dilakukan oleh tim kiriman. Untuk output atau hasil, yaitu penerimaan pembayaran yang dilaksanakan oleh admin atau kasir. Bisnis proses yang terakhir adalah ICOL atau penanganan kerusakan barang. Diawali dengan ditemukan kerusakan barang, baik dari sales atau retur, yaitu dari internal SBC atau dari customer. Proses yang dilakukan oleh tim retur mulai dari garansi, servis, tukar barang, atau tukar uang. Dan dikatakan selesai, yaitu barang kembali ke asal retur atau tim retur dari internal SBC dan dari customer. Selanjutnya adalah SOP, IK, modul, atau matrix. Dalam melaksanakan bisnis proses atau kegiatan perusahaan dari awal hingga akhir melibatkan multi-divisi, sehingga dengan adanya berbagai divisi atau unit kerja yang terlibat, perlu penjabaran standar dan cara kerja lebih detail, sesuai peran dari masing-masing unit kerja tersebut, yang kita kenal sebagai SOP atau IK atau modul dan matrix. Definisi SOP adalah detail kegiatan yang terjadi dalam bisnis proses, di mana cirinya dicetak di kertas warna biru, judul ditandai dengan kotak warna dasar merah. Kedua adalah IK, yaitu jabaran atau rincian langkah dalam SOP. Cirinya yaitu judul ditandai dengan kotak warna dasar abu-abu. Ketiga adalah modul, yaitu penjelasan IK dalam bentuk visualisasi atau gambar atau video. Jadi dokumennya adalah judul ditandai dengan kotak warna dasar kuning. Yang terakhir adalah matriks, yaitu standar alat ukur atau alat kontrol pelaksanaan proses kegiatan. Cirinya bisa berupa standar dan checklist yang harus dicentang bila pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Dan berikut adalah contoh matriks, yaitu standar alat ukur atau alat kontrol pelaksanaan proses kegiatan. Itulah tadi pembahasan bab 3 tentang hukum di perusahaan. Sampai jumpa di pembahasan bab 4.